Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita kembali bertemu melalui perenungan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kami. Sepanjang malam kami merasakan penyertaan-Mu di jam-jam istirahat kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami mau bersekutu dengan Engkau melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berkatilah waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Saya akan bacakan ayat 22 yang berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Dilanjutkan ayat yang ke-30, "Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema radikal mengikut Kristus. Secara etimologi, kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix atau radisi, yang berarti akar, sumber, atau asal mula. Dari akar makna ini, secara luas, kata radikal mengacu pada hal-hal yang bersifat mendasar, fundamental, sampai ke pokok soal atau esensi. Di dalam konteks perenungan firman Tuhan pagi hari ini, menjadi radikal dalam mengikut Kristus berarti kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti Dia dan disertai dengan tindakan yang nyata, yaitu berani memberitakan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34 ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil di Athena dan menyerukan orang-orang untuk bertobat dan mengikuti Kristus. Paulus menunjukkan contoh radikal dalam mengikut Kristus, yaitu dengan keberaniannya menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Memang ada beragam respons yang terjadi setelah Rasul Paulus turun dari Areopagus, tempat di mana ia berdiri untuk berkhotbah atau memberitakan Injil. Respons yang terjadi adalah ada yang mengejek Paulus ketika ia berbicara tentang kebangkitan. Ada juga yang bersikap ragu dan berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Tetapi luar biasanya juga ada beberapa orang yang bertobat dan mau percaya kepada Tuhan, termasuk Dionysius dan Damaris yang disebutkan di dalam ayat ke-34. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun Paulus menghadapi ejekan dan penolakan dari beberapa filsuf ketika ia berbicara tentang kebangkitan orang mati, namun benih Injil tetap menghasilkan buah. 1-2 orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita juga sebagai orang-orang percaya masa kini perlu memiliki sikap yang radikal dalam mengikut Kristus. Tidak hanya yang dikenal dalam istilah sekarang modal komitmen doang, tetapi perlu ada tindakan yang nyata, yaitu berani menjadi saksi Kristus. Seperti Paulus, kita harus berani memberitakan kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan, mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Selanjutnya adalah kita harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengikut Kristus. Melalui iman, kita harus percaya bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar dari Rasul Paulus yang memberikan kami contoh yang radikal di dalam mengikuti Engkau. Bantulah kami ya Tuhan untuk dapat mengikut Engkau dengan komitmen yang kuat, ketaatan yang total, dan kesediaan untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam dunia ini.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam menjalani seluruh hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan atas kami di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.